Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti ini. Saya hormati Bapak dosen Dr. Andes Haji Abdul Hadi MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu akhlak dan teman-teman yang mencintai saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di kelompok 8. Yang pertama adalah saya sendiri, Adhia Mustafa Nabil, dan yang kedua Khairun Nisa, dan yang ketiga Aditya Prayoga. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama ialah pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yaitu materi. Materi yang pertama yaitu materi tentang IFAH yang akan dibawakan oleh saudari Khairunisa. Kepada saudari Khairunisa kami persilahkan. Akhlak terhadap diri sendiri yang pertama adalah ifah. Ifah secara bahasa adalah bentuk masdar dari afaya ya'ifu ifah, yang artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dan secara istilah, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan. Selanjutnya adalah dalil tentang ifah yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah menjadikan mereka dengan karunia-Nya. Maksud dalam Quran surat An-Nur ayat 30 ini adalah bagi mereka yang belum siap nafkah dan maharnya, hendaklah mereka menjauhkan diri atau menjaga diri dari perbuatan zina. Ya, selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari sikap ifah. Yang pertama adalah dengan menjaga kesucian. Nah, untuk menanamkan sifat ifah ini, janganlah kita semua mendekati hal-hal yang mendorong diri untuk berbuat tidak baik. Dan jangan juga kita mengakui ajakan nafsu. Menjaga kesucian diri itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menjaga kesucian panca indera. Yang kedua, menjaga kesucian jasad. Yang ketiga, menjaga kesucian memakan harta orang lain. Dan yang keempat, menjaga kesucian lisan. Selanjutnya adalah menjaga kehormatan diri. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu bersikap ifah dengan menjaga kehormatan diri. Di antaranya menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual, menjaga kehormatan diri dalam masalah harta, dan menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Dan yang terakhir adalah membimbing jiwa menjaga kearifan. Nah, setiap muslim harus mampu membimbing jiwa dengan memalingkan jiwanya dari ketergantungan kepada makhluk, dengan menjaga kehormatan diri sehingga tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah beri kepada kita. Baik,
Materi selanjutnya adalah materi tentang zuhud. Kepada Saudara Adi Mustafa Nabil, kami persilakan. Mengenal sikap zuhud. 1. Pengertian zuhud. Zuhud secara bahasa, zuhud berarti meninggalkan, menjauhi, tidak memperhatikan, tidak menyukai. Namun menurut istilah, membahas ambisi-ambisi duniawi, syukur terhadap anugerah ilahi, dan menghindari apa yang telah diharamkan oleh Allahu Robbi. Dengan demikian, zuhud tidak berarti membuang harta benda dan menolak apa yang diperbolehkan. Akan tetapi, zuhud berarti bahwa kita tidak boleh mengharapkan bahkan apa saja yang kita miliki. Harta atau kekuasaan adalah lebih aman daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, esensi zuhud adalah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memalingkan diri daripadanya dengan penuh kepatuhan kepada Allahu Robbi. Dalam agama Islam, zuhud memiliki bentuk yang beraneka ragam. Di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut. 1. Zuhud pada kekuasaan dan jabatan. Islam tidak menyuruh manusia meninggalkan kekuasaan dan jabatan, bahkan Islam menganjurkan manusia untuk memegang kekuasaan dan jabatan. Hal ini dapat dilihat dari Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, yang mana mereka bukan hanya memimpin agama, akan tetapi mereka memimpin negara. Maka orang zuhud bukanlah orang yang meninggalkan kekuasaan dan jabatan, akan tetapi orang zuhud adalah orang yang mencontoh tata cara pemimpinan Rasulullah SAW. Yang kedua, zuhud kepada harta dan benda. Orang yang zuhud bukanlah orang yang meninggalkan harta benda, akan tetapi ia yang mempergunakan hartanya itu kepada tempat yang diridhoi oleh Allah, seperti menolong orang miskin, menyantuni yatim dan piatu, sodako, dan lain-lain. 3. Zuhud pada makanan dan pakaian. Orang yang zuhud bukanlah memakan makanan yang sedikit, yang dapat menyebabkan ia kurus, lemah, dan menimbulkan penyakit-penyakit yang akan menyerang tubuhnya. Akan tetapi orang yang zuhud terhadap makanan hanyalah memakan makanan sekedarnya saja untuk menghilangkan rasa lapar dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia lebih banyak berhemat untuk hal-hal yang bermaslahat bagi badannya, dan dia tidak berlebihan dalam kenikmatan. Dalam hal berpakaian, orang zuhud mencukupkan diri dengan pakaian yang bisa melindungi badannya dari serangan hawa dingin dan panas, serta menutupi aurat. Dan walaupun dia berpakaian yang indah, akan tetapi bukan untuk bernampak-nampak atau bersombong-sombong kepada manusia yang lain. Karena yang demikian dalam pandangan orang zuhud adalah perbuatan riya dan ujub. Dalam agama Islam terdapat 3 bentuk zuhud yang paling penting. Adalah zuhud pada kekuasaan dan jabatan, zuhud kepada makanan dan pakaian, zuhud kepada harta dan benda. Hal ini harus ditanamkan pada setiap pribadi muslim agar mereka tidak salah dalam menggunakan jabatan, harta dan benda, dan pakaian. Dalil nakli zuhud. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsul akhirati nazid lahu fil harsihi wa man kana yuridu harsud dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya,
Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Tingkatan zuhud. Zuhud, orang-orang yang beriman memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu zuhud terhadap yang haram, zuhud terhadap yang makruh, zuhud terhadap yang subhat, zuhud terhadap segala urusan duniawi yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan dan akhirat. Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan bahwa zuhud mempunyai 3 tingkatan, yaitu 1. Zuhud orang awam, yaitu meninggalkan hal-hal yang haram. Yang kedua, zuhud orang khawas, yaitu meninggalkan hal-hal yang berlebihan dalam perkara yang halal. Yang ketiga, zuhud orang arif, yaitu meninggalkan dirinya dari apa saja yang menyebabkan hatinya lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi selanjutnya adalah materi tentang tawadu. Kepada Saudara Aditya Prayoga kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aditya Prayoga. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sifat tawadu. Sifat itu apa? Tawadu itu apa? Nah, sifat dapat diartikan dengan pandangan, tanggapan, atau pendirian orang-orang terhadap suatu masalah yang masuk ke dalam jiwanya. Pengertian tawadu itu sendiri secara bahasa, secara lughah, yaitu wado'a, yang berarti merendahkan, serta juga dapat diartikan dengan ittado'a, itu merendahkan diri. Di samping itu, kata tawadu juga diartikan dengan merendahkan terhadap sesuatu. Nah, lawannya apa? Takabbur atau tinggi hati atau sombong. Nah, sedangkan menurut istilah atau terminologi, tawadu adalah menampakkan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan. Bahkan ada juga yang mengartikan tawadu sebagai tindakan berupa mengagungkan orang karena keutamaannya, menerima kebenaran, dan seterusnya. Misalkan kita tawadu atau merendahkan hati atau merendahkan diri kepada guru kita atau kiai kita, ya. Dan para ulama menuturkan istilah dari tawadu itu sendiri. Dari Imam Ghazali mengatakan, yaitu tawadu mengeluarkan kedudukan kita dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Nah, itu dari Imam Ghazali. Dari Imam Ahmad At-Tailah, hakikat tawadu adalah sesuatu yang timbul karena melihat kebesaran Allah dan terbukanya sifat-sifat Allah. Nah, itu dari ulama-ulama yang berpendapat tentang istilah dari tawaddu. Dan orang tawaddu menyadari bahwa apa saja yang ia miliki hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, berupa ketampanan, kecantikan, kekayaan, dan pangkat atau kedudukan yang tinggi, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sehingga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min ni'matin faminallah tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun, yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya, dan apabila kamu ditimpa oleh kemudorotan maka hanya kepada Allah lah kamu meminta pertolongan. Dan sifat tawadu ini dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, ketika itu Rasulullah sedang menunaikan ibadah haji. Nah, beliau menggunakan seekor unta jantan yang sangat sederhana. Unta itu
tidak dilengkapi dengan aksesoris yang serba mewah atau indah, melainkan dengan aksesoris yang sederhana. Nah, sehingga Rasulullah berdoa pada saat itu, "Ya Allah, jadikanlah ibadah hajiku ini ibadah yang tidak mengandung riya, takabur, dan angkuh." Nah, itu kata Rasulullah. Tawadu merupakan akhlak terpuji. Apabila sifat tawadu melekat pada diri kita, maka terwujud hubungan harmonis dan penuh keikhlasan, baik hablu minallah dan hablu minan nas. Kita sebagai manusia tidak ada alasan untuk bersifat tawaddu, punya sifat tawaddu kepada Allah. Karena kita diciptakan Allah dari bahan yang nilainya sangat rendah, yaitu tanah. Nah, itu ya. Untuk menumbuhkan sifat tawadhu dalam diri kita, saya akan memberikan cara. Yang pertama, hendaklah kita sadar akan asal kejadian manusia. Itu. Yang kedua, kita sadar pula bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Hidup yang terakhir dan kekal adalah di akhirat. Yang ketiga, kita harus berusaha memahami ajaran Islam dengan benar. Yang keempat, hindarilah sikap sombong, takabur, dan bermegah-megahan. Yang kelima, jadilah seorang pemaaf. Yang ketujuh, bersabarlah dalam segala godaan dan cobaan. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu bersyukurlah kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu cara-cara ampuh untuk menumbuhkan sifat tawadhu pada diri kita. Nah, selanjutnya ada beberapa cara yang dapat menumbuhkan sifat tawadhu. Yang diantaranya yaitu mengenal Allah lebih dekat. Yang kedua, mengenal diri. Yang ketiga, yaitu mengenal aib diri. Nah, itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu hablum minan nas, yaitu bertawaddu yang berhubungan dengan manusia. Nah, Allah telah berfirman kepada kita dari surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu, itu orang-orang yang beriman. Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215. Dalam ayat tersebut menjelaskan, yaitu perintah agar kita merendahkan hati atau bertawadhu kepada orang lain. Salah satu sikap tawadhu kepada orang lain adalah setiap hari kita harus menyapa ketika bertemu dan berpapasan. Tayyib, itu saja yang saya sampaikan dari sifat-sifat tawadhu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian materi dari kami tentang akhlak terhadap diri sendiri, yaitu ifah, zuhud, dan juga tawadu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.